Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang gerak, yaitu mobil bertenaga angin. Baiklah, langsung saja saya akan share screen LKM kerja saya. LKM mobil bertenaga angin. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Selvira Arta Margareta, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan dari kelas 4B, NIM 19.00005089. Tanggal pelaksanaan tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 4 Juni 2021. Jam pelaksanaan pukul 10 sampai dengan 14.30. Baiklah, langsung saja. Alat dan bahan yang digunakan yaitu satu buah solder yang berfungsi untuk membuat lubang, kemudian kita harus mendownload aplikasi tracker untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Kemudian siapkan satu botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan lain untuk membuat bodi mobil. Kemudian siapkan 3 sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. Selanjutnya, siapkan 2 tusuk sate atau sumpit atau lidi. Setelah itu, siapkan 4 tutup botol atau roda mainan bekas atau sandal karet bekas. Dan yang terakhir, siapkan 1 balon karet untuk membuat mesin atau pendorong. Selanjutnya, prosedur kerja kegiatan 1 yaitu membuat mobil mainan bertenaga angin. Yang pertama yaitu siapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mobil mainan. Yang kedua, jadikan botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan lain sebagai bodi mobil. Dan yang ketiga, pasanglah mesin mobil yang berasal dari balon karet yang dikaitkan dengan sedotan untuk meniup udara. Dan keempat, buatlah poros roda menggunakan tusuk sate atau sumpit atau lidi dan sedotan sebagai poros roda. Kemudian gunakan solder untuk membuat lubang. Yang kelima, buatlah roda dari sandal karet bekas atau tutup botol atau roda mainan bekas. Kemudian pasangkan pada sisi kiri dan kanan bodi mobil dan kaitkan pada poros roda. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, yaitu merekam fenomena gerak. Yang pertama, siapkan alat perekam video dan pasang pada tempat yang sepi dan bebas dari penghalang. Yang kedua, tiupkan udara ke dalam balon atau mesin mobil hingga penuh. Kemudian tahan agar udara ini tidak keluar. Dan ketiga, gerakan mobil mainan dengan cara melepaskan udara dari balon. Pastikan gerak mobil dapat terekam dengan jelas. Nah, kemudian untuk memperoleh video yang dapat dianalisis, hal-hal ini harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, pastikan objek atau mobil mainan berwarna cerah. Kemudian, memilih background atau latar belakang pengambilan gambar yang berwarna gelap. Kemudian, pasang mistar atau penggaris berukuran 1 meter pada background dan pastikan garis ini akan tampak selama pengambilan gambar video. Karena penggaris ini pada saatnya nanti akan digunakan sebagai alat untuk mengkalibrasi panjang selama proses track. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, yaitu menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Yang pertama, downloadlah tracker pada laman link yang sudah disediakan, kemudian lakukan instalasi pada komputer. Kemudian, kita dapat mempelajari tutorial tracker terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, kita membuka program aplikasi tracker, kemudian memasukkan video, dan kemudian memilih frame video. Nah, ketika frame ini sudah berhasil dimasukkan dalam ruang kerja tracker, langkah selanjutnya adalah memilih bagian video yang akan dianalisis. Kemudian, 6 kalibrasi panjang. Nah, langkah selanjutnya adalah memberi definisi panjang atau kalibrasi. Ketujuh, memasukkan sumbu koordinat. Kemudian, membuat point mesh. Definisikanlah massa benda dengan cara klik icon grid, kemudian point mesh hingga muncullah box bertuliskan point mesh A. Selanjutnya, membuat jalur gerakan benda. Kemudian, dan yang terakhir ini adalah menganalisis tabel atau grafik. Nah, jika proses membuat jalur sudah berhasil, maka di sisi kanan ruang kerja, tracker akan muncul 2 bagian penting, yaitu grafik posisi dan waktu, dan tabel posisi dan waktu.
Nah, kemudian hasil pengamatan pada kegiatan 1. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 1. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tutup botol, kemudian botol kecil, gunting, solasi, paku, sedotan plastik, tusuk sate, balon, dan lilin. Kemudian ada penggaris dan lem tembak. 2. Siapkan 4 tutup botol, paku, dan lilin, kemudian nyalakan lilin dan panaskan paku untuk melubangi tutup botol yang akan digunakan sebagai roda. Selanjutnya, siapkan sedotan plastik dan gunting, kemudian gunting sedotan plastik sesuai ukuran yang akan digunakan atau yang diinginkan. Keempat, siapkan sedotan plastik, botol, dan lem tembak, kemudian tempelkan pada botol menggunakan lem tembak. Kelima, siapkan 2 buah tusuk sate yang sudah dipotong dengan ukuran sesuai ketentuan, kemudian masukkan tusuk sate pada sedotan plastik yang sudah direkatkan dengan botol. Kemudian siapkan 4 buah tutup botol yang sudah dilubangi menggunakan paku panas. Nah, kemudian 4 tutup botol ini ditancapkan di bagian ujung-ujung tusuk sate tadi. Setelah itu direkatkan menggunakan lem tembak. Nah, akan tetapi jika dilem jangan sampai menempel pada tutup botol agar roda dapat bergerak atau berjalan. Kemudian selanjutnya siapkan 1 buah balon, solasi, dan sedotan plastik. Nah, kemudian pasang balon pada sedotan plastik dan direkatkan menggunakan solasi. Kemudian siapkan sedotan plastik yang sudah digabungkan dengan balon, kemudian siapkan lem tembak dan botol yang sudah dipersiapkan. Nah, setelah itu sedotan plastik ini yang terdapat balon dilem pada botol menggunakan lem tembak. Dan terakhir, mobil sudah dapat digunakan. Nah, mobil bertenaga angin sudah selesai dibuat. Kemudian pada hasil pengamatan kedua, yang pertama tiup balon sebagai gaya yang akan menggerakkan mobil. Nah, tiup balon menggunakan sedotan plastik. Nah, ini yang akan menggerakkan mobil. Kemudian siapkan penggaris atau alat ukur untuk mengukur jarak mobil bergerak. Kemudian siapkan smartphone untuk merekam kegiatan kedua. Dan terakhir, hasil video perekam mobil bertenaga angin dapat dilihat dengan menggunakan link yang sudah disediakan. Kemudian pada hasil pengamatan kegiatan 3, ini adalah hasil pengamatan saya dengan menggunakan software tracker. Kemudian diskusi. Soal pertama, berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Nah, prinsip kerja yang digunakan dalam mobil ini sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan memanfaatkan udara yang memuai di dalam mesin. Pemuaian ini nantinya akan menggerakkan roda gigi sehingga mobil dapat bergerak. Semakin banyak udara yang ditiupkan, maka akan semakin cepat mobil tersebut bergerak atau berjalan. Soal yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Nah, angin yang menjadi tenaga penggerak pada mobil disebut gaya. Nah, gaya ini digunakan sebagai tenaga penggerak. Hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil yaitu ketika gaya yang diberikan pada benda lebih besar, maka percepatan benda tersebut juga akan semakin besar. Nah, besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya percepatan. Semakin besar massa benda, maka gaya yang digunakan juga harus semakin besar. Ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Nah, inilah grafik gaya dan kecepatan benda dari hasil pengamatan menggunakan aplikasi atau software tracker. Keempat, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda?
Nah, ketika diberi gaya yang cukup besar, maka benda akan berpindah tempat dengan kecepatan tertentu. Dan di saat gaya yang kita berikan semakin mengecil, maka kecepatan benda tersebut semakin mengecil juga. Dan akhirnya berhenti. Jadi, hubungan antara gaya dan kecepatan benda yaitu setiap gaya yang dihasilkan akan menambah kecepatan gerak benda yang dikenai gaya. Kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah hubungan antara gaya dan usaha. Jadi, ini adalah grafik gaya dan usaha. Ini adalah hasil dari pengamatan menggunakan software tracker. Ini adalah grafik gaya dan usaha. 6. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Nah, ketika diberi gaya yang cukup besar, maka usaha akan terjadi. Hal ini dikarenakan usaha terjadi jika ada gaya yang diberikan ke benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar usaha yang ada untuk berpindah tempat. Jadi, usaha ini adalah gaya yang dibutuhkan benda untuk berpindah tempat. 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, ini adalah grafik usaha dan energi kinetik dari hasil pengamatan kegiatan 3 menggunakan software tracker. 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, jika besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang bergerak akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetiknya. Jadi, energi kinetik dari benda bergerak ada karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. 9. Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Nah, inilah hasilnya gaya yang dilakukan oleh Mika, yaitu hasilnya adalah 25 Newton. 10. Sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Nah, jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik. Dan inilah hasil dari kecepatan setelah melaju selama 2 detik. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Jadi, kesimpulan pada kegiatan tersebut adalah mobil dapat bergerak karena dibantu dengan tenaga angin yang terdapat pada balon yang sudah ditiup. Karena dengan adanya gaya pada mobil, maka mobil akan bergerak dengan sempurna sebab terdapat gaya dorong dari tenaga angin pada balon. Jadi gaya, gerak, dan energi ini sangat mempengaruhi keadaan suatu benda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.